Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Nah, ini siapa punya poster ini? Towel get out. Woi. Ini gara-gara Towel suka kritik STY, makanya pencinta STY ini suruh Towel get out. Apa ini? Oh ya, Hernando versus Martin Paes. Ya, boleh. Hernando Ari juga bagus. Tapi kalau kita bilang kualitas, Martin Paes di atas rata-rata. Secara liga kan beda kelasnya. MLS dengan Liga 1 Indonesia kan beda. Sedangkan Martin Paes bermain di MLS, Hernando Ari main di Liga 1. Nah, secara kualitas liga beda. Martin Paes pasti di atas, tapi kita harus dukung Hernando Ari juga. Dia jago, walaupun tadi malam dia bikin blunder, tapi menurut saya tidak masalah karena kiper-kiper yang boleh dikatakan kelas dunia juga itu sering buat blunder yang mengakibatkan tim mereka kalah. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Saking seringnya berduel di lapangan, Justin Hubner dan Ali Jassim justru menjadi teman yang sangat akrab. Selesai pertandingan, inilah momen respect ketika Ali Jassim menghampiri Justin Hubner. Hubner pun langsung memberikan sambutan yang hangat kepada Ali Jassim. Ali Jassim mendapatkan tendangan manja dari Hubner. Sepak bola memang seperti itu. Sepak bola memang sangat indah. Rivalitas hanya 90 menit. Selebihnya kita adalah saudara. Rivalitas itu hanya 90 menit. Dan buat netizen-netizen yang suka sekali untuk menghujat pemain sendiri, sudahlah, ayo kita dukung pemain kita. Kalaupun mereka buat kesalahan, ya sudah. Semua orang pasti punya kesalahan. Apalagi kita lawan tim yang cukup besar sekelas Irak, ya pasti ada 1-2 kesalahan yang akan dilakukan gitu. Terlepas Indonesia kalah, ya itulah hasil pertandingan. Tetap kita harus dukung timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu. Sombong amat pelatih Filipina ini akan bantu Vietnam untuk menyingkirkan Indonesia. Waduh. Belum tahu Ferguson. Gak semudah itu Ferguson. Timnas Indonesia sudah kuat, komplit pemainnya sudah mantap. Apalagi nanti Jay Itzet masuk, si Verdong masuk. Saya yakin kita bisa menang besar 2-0 atau 3-0 melawan Filipina ya. Jadi jangan terlalu sombong Pak pelatih Filipina ya. Karena kita cuma butuh imbang saja sudah lolos. Apalagi Vietnam masih melawan Irak. Irak gak mungkin kalah sama Vietnam ya. Sudah pasti kita lolos, optimis kita lolos dan akan menang. Tunggu pada waktunya. Pelatih Filipina ini memang dia tidak tahu terima kasih dia. Supporter Indonesia itu dukung Filipina kasih kalah Vietnam. Nah, malah dia punya pelatih dukung Vietnam untuk kasih tumbang sama Irak supaya Vietnam dan Irak itu tembus. Ya jangan harap karena Indonesia ya jauh di atasnya Filipina gitu. Ya kalau kita bicara kualitas pemain ya Indonesia jauh sekali di atasnya Filipina. Nah kalau misalkan nanti ketemu di tanggal 11 ya jangan menangis kalau sampai kalah ya. Banyak yang menyalahkan Rafael Strike ini tidak ngoper ke Sain Patinama ya. Tapi menurut saya enggak, itu benar sih Rafael Strike. Karena dia berduel dengan back Irak, itu dia berduel fokus matanya ke bola gitu. Dia melihat depan gawang ada kiper, jadi shoot gitu. Dia tidak sempat sepersekian detik melihat si Sain Patinama gitu. Menurut saya si Rafael Strike bukannya egois, memang tidak terpantau. Dia fokus duel dengan back, dribbling depan kiper langsung shoot. Menurut saya sih itu ya, yang nggak setuju nggak masalah. Tapi menurut saya ya itu wajar sih. Sepersekian detik dia fokus ke bola dan duel dengan back Irak. Gimana menurutmu? Mungkin si Patinama juga tidak minta bola, tiba-tiba saja dia ada di situ lari dari belakang dan posisinya Rafael Struik itu kan sedang duel itu dengan pemain belakang Irak. Ya opsinya dia pasti ya sudah pasti shooting, tidak mungkin over karena posisinya itu dia lagi duel dan tinggal berhadapan dengan kiper. Dia tidak lihat ke Patinama dan mungkin bisa jadi di dalam lapangan itu Patinama tidak minta bola. Lain ceritanya kalau Patinama berteriak minta bola pasti ya akan di-over sama
Rafael Struijk. Tapi ya hasilnya kita sudah lihat, Indonesia harus menerima kekalahan dan mengakui kemenangan Irak ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mati kenapa nangis? Oh kasihan menangis dia. Kalah. Kasihan ini adik, dia menangis ini adik. Abang sedih. Saking dia cinta dengan timnas Indonesia, dia menangis. Kasih kalah nih supporter-supporter yang netizen yang kalau Indonesia kalah 1 kali 2 kali mereka mulai hina, mereka mulai hujat pemain-pemain timnas. Mereka bilang pemain timnas ini tidak ada guna lah, segala macam lah. Padahal mereka tidak tahu apa yang sudah pemain timnas ini lakukan di lapangan. Mereka tuh berjibaku mati-matian mencari kemenangan. Pertanyaannya, tim mana yang kalau main bola kaki itu harus kalah? Mau kalah? Tidak ada. Semua tim sepak bola kalau main bola itu pasti mau menang. Tidak ada yang mau kalah. Tapi kalau kalah itulah hasil pertandingan. Karena tidak mungkin dua-duanya itu menang atau dua-duanya kalah. Kalau imbang mungkin. Sudah pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi kalau kalah harus kita dukung, tetap kita dukung. Menang pun tetap kita dukung. Jangan sampai kita hanya dukung pas menang, kemudian waktu kalah kita hujat-hujat para pemainnya. Itu sebenarnya bukan fans sejati, bukan supporter sejati timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu. Yeah, goalkeeper making a mistake, but no, it's okay. Everyone can make mistakes to be fair. So Ya, Justin Hapner saja bela I'm Hernando. happy that they score, but Ya pasti bela lah. we need to make sure we're ready for Philippines. Mereka kan pemain profesional It's gonna be an toh. important game. We need to win the game to go to the next round. So yeah, we're gonna do everything to qualify. So. Ya, Hernando harus dikasih kesempatan terus dia untuk bermain. Semoga lawan semoga lawan Filipina nanti dia masih tetap main supaya mental dia tuh tetap terjaga, jangan sampai dia menjadi ciut. Nanti performnya ketika main berikutnya itu sudah tidak bagus lagi. Semoga coach STY masih kasih dia kesempatan 1 kali lagi, atau kalau Martin Paes tidak jadi datang ke Indonesia, opsi terbaiknya Hernando Ari. Kalaupun ada yang lain ya Nadeo Argawinata. Kira-kira seperti itu. Orang-orang FOMO dan fans karbitan mulai berulah lagi. Hernando Ari yang jelas melakukan blunder dihujat habis-habisan di akun IG pribadinya. Banyak fans karbitan yang Kenapa sih ngata-ngatain mereka Hernando begini? Ari kiper sok jago dibuang aja. Dan banyak lagi hujatan-hujatan netizen yang gak ngotak kalau ngetik komentar. Manusia-manusia FOMO dan fans karbitan kayak gini taunya cuma menang doang. Bahkan ada sebagian dari mereka yang minta secepatnya Hernando Ari digantikan dengan Martin Paes. Maksud gue gini, kalau seandainya pun Hernando Ari cepat digantikan dengan Martin Paes dan di kemudian hari Martin Paes melakukan sebuah kesalahan, gue yakin nih fans karbitan kayak mereka ini pasti bakal paling depan untuk menghujat Martin Paes juga. Orang-orang FOMO kayak gini sadarmu kapan sih cuy? Kenapa sukanya menghujat pemain kalau timnas lagi kalah? Kalau menang mereka dukung, kalau kalah hujat pemain. Itulah fans atau netizen yang sebenarnya mereka suka bola itu karena menang saja. Kalau kalah mereka tidak mendukung. Ya, itulah orang-orang yang sebenarnya tidak pakai otak. Ya, bukan fans sejati. Mereka itu sebenarnya tidak cinta timnas. Mereka itu mungkin ya sedang menjudi. Makanya kalau kalah, ya pemain timnas yang disalahkan, iya kan? Hanya orang yang berjudi kalau kalah ya pasti salahkan pemainnya gitu, salahkan tim yang kalah gitu. Nah kalau macam kita orang yang memang benar-benar mendukung timnas, ya kalau kalah ya kalah, terima kekalahan gitu, tidak sampai menghujat timnas atau para pemain yang mungkin melakukan kesalahan. Nah, jangan sampai mereka ini yang suka hujat-hujat sampai serang akun IG pribadinya para pemain. Mungkin mereka yang hobinya itu menjudi, mungkin seperti itu. Tetap semangat Timnas Garuda. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 atas Irak. Kembali nih ya, di lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Lagi-lagi Aiman Hussein dan juga Ali Jassim menjadi momok bagi Timnas Indonesia. Di babak pertama timnas kita bermain dengan sangat baik menurut gue, dengan Tom Haye yang benar-benar menjadi motor dari serangan timnas kita. Tapi di babak kedua performa timnas kita mulai menurun. Oke, gue akan membahas beberapa poin. Ini adalah opini gue. Kalau kalian punya opini silahkan komen dan jangan saling hujat. Kedua pemain ini, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun, menurut gue adalah dua pemain terbaik timnas kita di laga tadi malam. Betul, sedikit setuju. disayangkan kenapa Tom Haye ditukar di babak kedua. Mungkin menurut gue
lebih mending kalau Nathan yang ditukar. Bukan karena Nathan gak bagus, tapi menurut gue Tom Haye sedang menjadi pemain yang benar-benar mengatur serangan timnas kita. Mungkin dia kecapean juga mainnya sore. Terus Jadi tidak terbiasa Ragnar pun dengan menjadi pemain yang cuaca benar-benar, Indonesia kalau main sore. memiliki work rate yang sangat bagus. Sayang banget ada kesempatan yang Ragnar harusnya hampir banget bisa golin, tapi ya di press 2 pemain. Tapi pemain ini gila cuy. Ragnar ini kontrol bolanya bagus banget, dribblingnya bagus banget. Kalau ada supply dan tandem yang cakep banget buat Ragnar, mungkin kayaknya gacor banget sih. Di laga kemarin Hernando sempat melakukan blunder. Ya meskipun mungkin kita mikir harusnya Hernando bisa ngebuang bola aja dibanding ngegocek-gocek ya kan. Tapi ya kita nggak tahu di lapangan. Dan intinya ingat, Hernando sudah berkali-kali menyelamatkan timnas kita. Jadi stop hujat Nando dan semangatin terus Hernando. Semangat Nando. Terlepas dari kartu merah yang didapatkan Jordi Amat, menurut gua kemarin Jordi Amat mainnya bagus banget, rapih, tenang, suplai bolanya juga bagus. Emang apa saja dapat kartu merah. Jadi jangan sampai hanya karena kartu merah Jordi Amat kita ngehujat Jordi Amat. Dia bagus banget kemarin mainnya. Sekarang timnas kita wajib menang lawan Filipina. Jangan tergantung dengan hasil lain. Meskipun kalau Vietnam kalah pun kita pasti lolos, tapi jangan pikirin itu. Dan untuk lawan Filipina besok akan ada 2 nama tambahan, Jay Itzes dan juga Calvin Verdong. Semoga timnas kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Let's go, kita komen semua. Let's go. Ya, jadi semoga timnas bisa menang lawan Filipina karena itu pertandingan terakhir di kualifikasi ronde kedua ini. Nah, kalau Indonesia menang lawan Filipina, Indonesia pasti lolos ke ronde ketiga. Nah, ada 2 skenarionya. Yang pertama, Indonesia kasih kalah Filipina, Indonesia lolos. Nah, kalau Vietnam kalah dari Irak, Indonesia juga lolos. Jadi itu skenario kedua. Nah, apapun hasilnya nanti, saya yakin Indonesia pasti lolos begitu. Karena kalau lawan Filipina, ya Filipina secara kualitas ada di bawah Indonesia. Tetapi ya 90 menit pertandingan itu segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Semoga para pemain ini yang nanti bermain di starting 11 itu tidak melakukan banyak blunder lagi. Mereka belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin ketika melawan Irak. Dan saya pikir beberapa pemain yang belum diturunkan seperti Jay Itzes dan Calvin Verdong harus diturunkan untuk menambah daya gedor ketika melawan Filipina. Karena kemenangan melawan Filipina itu harga mati, tidak bisa ditawar. Itu harga mati supaya Indonesia bisa menjaga asa lolos ke ronde ketiga. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.